Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah online kita pada hari ini. Saya dan teman-teman mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu dan Saudara di rumah. Biar kiranya kebangkitan Tuhan senantiasa membuat kita semakin hari, semakin bersuka cita, semakin semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau begitu baik, sangat baik bagi kami. Kami berterima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu yang menghidupkan kami Tuhan. Pengorbananmu yang menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami ya Bapa, kami mau datang kepadamu, menaikkan pujian penyembahan kami sebagai tanda rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kasih-Mu yang sempurna
yang layak menerima pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus bertahta atas pujian umatnya, amin. Mari kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, karena Dia Allah yang layak disembah. Haleluya, ku tahu Dia penolongku. Oh
sukacita, amin. Karena kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita dalam hati kita. Mari sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mengucap syukur kalau kita bisa kembali beribadah. Kita sudah meninggikan, memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini waktunya kita mau belajar bersama-sama untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mulai pemberitaan firman ini, saya mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala, mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan bagimu ya Bapa, karena kalau hari ini kami masih ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa kiranya waktu, kehidupan, kesempatan yang masih Tuhan berikan, kami isi, kami pergunakan dengan bijak. Kami memilih dan kami memutuskan untuk mengarahkan kehidupan kami agar hidup kami semakin dekat dan berkenan kepada Tuhan. Salah satunya lewat ibadah kami hari ini. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menuntun kami semua, mulai dari hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu ya Tuhan. Dan juga menerima melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Karena itulah yang akan membuat hidup kami berbahagia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tuntunan-Mu. Tolonglah hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan, kurangan, kelemahan, Kau yang memampukannya. Dan segala apa yang hamba persiapkan dan hamba bagikan kepada umat-Mu. Kiranya dituntun supaya itu tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu. Dan kiranya itu menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Kami buka hati, kami siapkan diri untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema firman Tuhan yang berjudul menyudahi yang susah atau menyusahi yang sudah. Nah, mana yang kita mau pilih? Kita mau menyudahi yang susah atau menyusahi yang sudah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat ini lagu jadul ya, zaman dulu. Ya, mungkin ada yang menjadi fansnya atau pecinta grup musik legendaris di Indonesia ya, Kus Plus. Ya, Kus Plus. Ada salah satu lagu ya yang judulnya Buat Apa Susah. Nah, saya coba ingin perlihatkan kepada Bapak Ibu penggalan lirik lagu dari Buat Apa Susah bagian refnya saja ini. Saya yakin yang usianya tahun-tahun 70-80-an, nah itu pasti masih tahu lah ya, familiar dengan Kus Plus ini ya. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Nah itu penggalan lirik lagunya. Buat apa susah, buat apa susah. Ya, ini dari penggalan lirik lagu ini, ya mari kita coba ya ambil sebuah renungan bagi kita. Ya, karena kita percaya situasi keadaan ini kan makin lama makin susah, tapi lagu ini bilangnya buat apa susah. Ya, tentu kita mau ya, kita nggak pengen susah kan, betul nggak saudara? Tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana caranya supaya kita jangan berkesusahan, ya, dan biar kita tetap bergembira. Nah ini yang paling penting teman-teman, ini yang paling penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya saya tahu setiap kita punya kesusahan masing-masing. Ya namanya hidup pasti ada kesusahan sendiri. Namun ya kalau kita mengerti bagaimana cara kita agar menyudahi yang susah ini, tentu ini akan menolong kita. Sehingga kegembiraan kita akan semakin ada dan semakin ada. Sebaliknya kalau kita tidak tahu dan cara kita salah dalam menangani, menyudahi kesusahan, itulah yang membuat kegembiraan kita makin lama makin
ya drop ya, makin berkurang. Betul nggak saudara? Nah oleh karena itu mari belajar. Tuhan pun menghendaki bahwa Anda dan saya diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Kita ini adalah manusia-manusia pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Betul tidak saudara? Oleh karena itu Tuhan memberikan kita kekuasaan, kemampuan untuk menaklukkan. Dan itu sudah Tuhan rancangkan dari sejak awal Tuhan ciptakan manusia, Adam dan Hawa. Bahwa Tuhan memberikan otoritas kepada manusia, bahwa manusia bisa menaklukkan bumi ini. Nah itu artinya apa? Kita diberikan kekuatan, kemampuan saudara. Tetapi yang terjadi adalah banyak manusia, banyak orang malah bukan memecahkan masalah, melainkan membuat masalah. Nah ini yang akhirnya kesusahan makin menambah saudara. Yang terjadi kita bikin susah yang sudah, bukan menyudahi yang susah. Oke? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ajak saudara lihat gambar ini. Coba perhatikan gambar ini ya. Nah, ini ada 3 gambar nih. Yang pertama, coba perhatikan itu ada orang lagi makan bakmi lah ya. Ya, itu kira-kira makan mie gitu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu mereka tidak punya bangku duduk yang ya seperti biasa ya. Tidak ada meja, tapi yang ada adalah bangku plastik. Ada yang kecil, ada yang panjang. Yang satu, ya yang kecilnya dipakai buat duduk, ya bangku plastik yang panjang buat tatakan meja, sehingga dia bisa makan. Tetapi perhatikan yang di belakangnya, yang teman yang satu lagi. Itu malah kebalik, dia malah bangku plastik yang tinggi dipakai buat duduk, yang pendek buat narok mangkok bakminya, lalu makan. Kalau saudara mau coba praktek, cobalah. Yang terjadi inilah yang membuat susah. Ya, betul nggak? Nah lalu lihat, ada kemudian anak kecil ya gambar ini. Dia sedang mungkin ban sepedanya kempes gitu. Yang satu pakai pompa, ada pompa sepeda. Yang satu pakai tiup. Ditiup itu ban yang kempes. Ya mau sampai kapan itu ban bisa tidak kempes lagi, ada anginnya. Sekuat apapun kita meniup susah juga, apalagi kalau yang kempes ban mobil. Itu gimana caranya? Itu sudah ada loh, sudah ada disediakan, sudah ada alatnya yang dipakai. Tapi malah menggunakan kemampuan kekuatannya sendiri gitu loh, dengan akal cara dia sendiri. Nah satu lagi ini atlet olahraga ya. Ini olahraga bulu tangkis. Nah ini juga membuat yang sudah jadi susah. Ini kan ya, gambar ini ceritanya ini ada atlet dari Thailand dan mereka ini setelah bertanding tiba-tiba entah kenapa jadi berkelahi, kejar-kejaran, berantem. Ini jarang terjadi atlet bulu tangkis ada perkelahian seperti ini. Jarang banget kalau olahraga yang lain mungkin ya seperti sepak bola, basket, tinju apalagi. Ya ini bulu tangkis jarang banget. Nah ini kan membuat susah saudara. Betul tidak? Ya udah pertandingan selesai sudahlah. Begitu juga kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saudara-saudara. Kita seringkali ngalami situasi begini. Yang susah harusnya kita sudahi. Jangan dibalik, yang sudah kita susahi. Ya, misalnya bagi kita nih, Bapak Ibu rumah tangga ya. Ini kan mari kita belajar. Ya, kalau sudah selesai masalahnya, ayo jangan diungkit-ungkit lagi, jangan dibikin ditambah lagi masalah baru gitu. Kalau memang udah kelar-kelar, ya jangan kita malah ungkit-ungkit lagi yang lama. Wah, ini malah membuat susah keadaan. Ya kan? Nah ini persoalan, begitu juga dengan negeri kita ya, ini masih terasa lah ya, masih bulan Agustus ya, kemerdekaan bangsa kita. Ini sudah diperjuangkan kemerdekaan, para pahlawan-pahlawan yang mendahului kita sudah berjuang keras, tetapi masalahnya adalah mereka sudah berjuang begitu luar biasa, sekarang generasi kita, zaman kita dan seterusnya. Nah, apakah kita mampu supaya mempertahankan kemerdekaan atau malah menyusahkan kemerdekaan ini? Dan ini yang menjadi ironis ya, kalau akhirnya penjajahan justru datang dari bangsa sendiri dan ini yang membuat kesusahan saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oke, saudara, mari kita belajar bagaimana caranya agar kita menyudahi yang susah, bukan menyusahi yang susah.
Nah, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung ini? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ambil satu ayat kuncinya ya di bagian di ayat yang ke-34. Ya, tertulis seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita perlu hati-hati memahami Matius 6 ayat 34 ini. Karena ada kesalahpahaman. Ayat ini Yesus ngomong kesusahan sehari cukuplah sehari. Ini jangan dijadikan alibi. Seolah-olah kita punya perkataan iman. Ya, sehingga kita seakan-akan ya masalah apapun yang terjadi, udah kita nggak usah khawatir, kita sanggup, kesusahan sehari cukuplah sehari. Iya, tapi kita jangan bermain kata-kata di sini. Ya, karena kesusahan itu harus kita selesaikan, kesusahan itu harus kita hadapi. Ya, kalau cuma ngomong doang tanpa kita buktikan susah. Ya, Tuhan tidak menghendaki ketika Yesus mengatakan kalimat ini, lalu ini jadikan sebuah alibi kita seolah-olah kita memperkatakan iman. Ya, saya tahu memang kita perlu iman, tapi iman yang kita lakukan juga harus disertai dengan perbuatan kita. Nah, ini yang banyak terjadi kesalahpahaman. Lalu yang berikutnya sebaliknya ya, kalau yang satu tadi begitu nekat, begitu yakin, begitu percaya diri, wah sudah kesusahan sehari cukup sehari gitu. Yakin banget. Ya. Tapi masalahnya apakah dia melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan kesusahan itu? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, kalau yang kedua, ini kesalahpahaman yang kedua adalah malah dia makin takut kalau hidupnya susah. Aduh, kalau hidup susah itu enggak enak. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Udah kalau begitu jangan bikin susah deh, sehari juga enggak usah susah. Gimana caranya? Ya udah mereka akhirnya bekerja dengan luar biasa ya, banting tulang dan pokoknya apa saja dikerjakan deh. Ya supaya apa? Supaya jangan sampai ngalami miskin, ngalami bangkrut, ngalami gagal. Karena kalau sampai susah, kalau bangkrut, kalau miskin, nah itu tambah susah. Jadi takut kalau ngalami kemiskinan, ketakutan. Karena saking takutnya dia berusaha untuk ya mencari apa saja supaya bisa menikmati hidup lah gitu ya. Nah, masalahnya kalau sampai menghalalkan segala cara bagaimana? Nah, ini kan persoalan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu mari kita pahami baik-baik, Yesus mengatakan kalimat ini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saya ingin coba sedikit Bapak Ibu melihat penulis Matius ini. Ya, ini kan salah satu rasul Yesus namanya Matius. Dan kita tahu sama-sama Matius ini sebelum ikut Yesus dia ini bekerja sebagai pemungut cukai. Ya, kalau sekarang pegawai pajak lah. Ya, walaupun saya tahu tidak semua orang punya kecurangan, tetapi Matius sebelum kenal Yesus, dia bekerja untuk bangsa penjajah, bangsa Romawi. Ya, dia bekerja untuk bangsa Romawi. Dan dia memang pandai. Matius itu pandai. Ya, dia jago dalam akuntansi, dalam hitung-hitungan, dalam bahasa.
Dia orang yang pandai, saudara. Kalau nggak pandai nggak mungkin dipakai kan. Apalagi ini penjajah, jangankan penjajah. Kalau misalnya kita sendiri nggak punya kemampuan lebih, ya sama bangsa sendiri pun kita bisa nggak kepake. Tapi kalau kita punya kelebihan pastilah ada orang yang mau pakai. Nah, Matius ini dipakai oleh Romawi ya untuk ngurusin soal pajak ini. Dan masalahnya adalah Matius ini cari aman. Ya, dia cari aman, dia nggak mau susah. Saudara-saudaranya sama orang Yahudi ngalami kesusahan. Ya, karena mereka ngalami penjajahan, mengalami aniaya. Sementara Matius ongkang-ongkang kaki, dia punya duit banyak, dia bisa dapat apa saja yang dia inginkan. Nah, ini yang hati-hati kalau misalnya cara kita untuk menyudahi kesusahan, tapi salah memahaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat 34 ini. Ada dua kata di sini. Yang pertama kesusahan, yang kedua sehari. Nah, mari kita coba ya, kita bedah sedikit pemahaman ayat ini. Kesusahan, sebetulnya apa sih yang menjadi sumber kesusahan ini? Yang Yesus maksudkan ini? Ya, ini bukan karena soal kita tidak punya papan, pangan, sandang. Bukan soal karena kita nggak punya pakaian, baju, nggak punya makanan, minuman. Ya, karena ada perbedaan saudara antara orang miskin dengan orang susah. Itu ada bedanya loh. Kalau orang miskin, tapi tidak merasa susah atau menyusahkan orang lain, itu ada. Walaupun dia mungkin miskin, tapi dia nggak mau walaupun miskin nyusahin orang lain. Ada yang begitu. Nah, sebaliknya ada orang kaya, tapi malah merasa susah. Udah kaya tapi masih merasa susah loh. Nah, yang lebih parahnya kalau orang kaya memiskinkan orang lain. Nah, ini persoalan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga temukan ya, ada orang yang memang mungkin dulu dia orang kaya tapi dia memiskinkan dirinya. Dia mengambil ya peran untuk dia tidak mau jadi orang yang popularitas terkenal, tapi dia mau mengkontribusi apa yang dia bagikan untuk orang-orang sekelilingnya. Ada yang model begitu juga kan. Jadi intinya adalah kita mesti mengerti yang menjadi persoalan adalah bukan soal kita miskin atau kayanya, tapi kita berkesusahan apa? Kita bisa berkesusahan. Nah, ini yang bahaya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita temukan sumber penyusah hidup ini apa? Apa yang membuat kehidupan kita ini malah makin menjadi susah? Nah, ternyata kalau kita baca Matius pasal 6 ini, ayat 25 sampai 34, kita dapati bahwa sumber kesusahan itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiran. Ya, orang miskin, orang kaya bisa sama-sama khawatir. Ya. Karena semakin banyak kita khawatir, itulah yang membuat semakin banyak kesusahan. Sedikit kita khawatir, semakin sedikit kesusahan. Kalau kita tidak khawatir, kita tidak akan berkesusahan. Amin. Nah, ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ini jadi kita sudah temukan ya. Jadi Tuhan menghendaki agar kita jangan menyusahkan hidup kita dengan kekhawatiran. Lalu yang kata berikutnya sehari. Nah, sehari ini maksudnya apa? Ini bicara tentang batas waktu. Batas waktu untuk menyudahi yang susah. Ya, ada batas waktunya. Jadi ketika kita tahu kita mengalami sebuah kesusahan, dalam hal ini kita khawatir, itu jangan lama-lama. Itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak, itulah yang akan membuat kehidupan kita makin susah, saudara. Jadi ada kata sehari itu bicara mesti cepat segera diselesaikan. Jangan tunda-tunda, apalagi dibiarkan. Terus kekhawatiran itu bertumpuk. Nah, itu bahayanya. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata sehari ini itu bicara supaya kita itu punya move on. Kita mesti bangun kembali. Kita mesti punya semangat juang kembali untuk mencoba lagi dan memikirkan yang terbaik untuk hari esok. Jadi kalau ini kita pahami yang Yesus katakan, maka saya percaya kita bisa menyudahi yang susah, bukan menyusahi yang sudah. Yang setuju katakan amin. Ya, boleh katakan sebelah kanan kiri, ya kalau Bapak Ibu sedang beribadah bersama-sama, bilang yuk,
Yuk kita jangan bikin susah hidup ini ya. Hidup udah tambah susah, jangan tambah susah. Lebih baik mari kita belajar yang susah kita sudahi. Amin? Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sekarang bagaimana supaya sumber kesusahan ini yaitu kekhawatiran tidak menguasai kita. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa move on dan kembali berjuang dengan semangat yang gigih. Agar kita juga bisa memecahkan masalah. Apapun persoalan yang kita hadapi. Nah saya dapati ada dua hal Bapak Ibu lewat nats ini. Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini. Yang pertama saudara, kalau kita perhatikan di ayat 26 ya Bapak Ibu. 26, 27, 28, lalu 29, 30. Dari bacaan ini Bapak Ibu, kita temukan Yesus memberikan sebuah perbandingan, ya, memberikan sebuah perbandingan. Yang pertama dengan burung-burung di udara. Yang kedua dengan bunga bakung di padang. Nah ini menarik, kenapa Yesus mengatakan kalimat ini kepada murid-murid Yesus saat itu yang sedang berkumpul mendengarkan Yesus sedang berkhotbah dan mengajar. Nah ini salah satu ajaran Yesus pada murid-muridnya. Dan sebagian besar murid-murid Yesus, sebagian besar yang ikut Yesus itu orang-orang yang miskin. Tetapi kali ini Yesus memberikan sebuah penghiburan dan kekuatan kepada murid-murid Yesus. Jangan kamu khawatir, karena itu yang akan membuat kesusahanmu bertambah besar. Nah Yesus memberikan sebuah pengajaran. Coba lihat yuk. Pandang ke langit dan lihat burung di udara. Lihat bunga bakung di padang. Apa yang terjadi? Nah, saudara, burung dan bunga bakung ini punya kesamaan. Sekalipun beda wilayah, ya beda area. Tapi punya kesamaan. Sama-sama apa? Ini sesuatu yang gak penting. Sesuatu yang murah, sesuatu yang rendah. Sesuatu yang tidak begitu berharga. Tidak begitu bernilai. Nah itu kesamaannya antara dua hal ini. Dan Yesus bilang coba lihat. Coba lihat. Dan kemudian Yesus mempertegas. Sekalipun burung-burung di udara itu gak punya lumbung. Ya, dia gak punya lumbung untuk menyimpan makanan. Ya, tetapi burung-burung di udara ini dia bisa tetap hidup. Begitu juga dengan bunga bakung. Dia tidak bisa memintal dan menenun. Tetapi bunga ini, bakung ini bisa hidup. Bahkan Yesus memberikan sebuah penekanan. Raja Salomo aja pakaiannya gak seindah bunga bakung ini. Artinya apa? Yang pertama saudara, saya simpulkan. Kebenaran apa yang kita pelajari? Mari kita fokus bukan pada kebutuhan, tapi pada kemampuan hidup. Sekali lagi, kita fokus bukan pada kebutuhan hidup, ya, atau keinginan-keinginan hidup, tetapi kita fokus pada kemampuan hidup. Saudara, burung di udara, ya, dengan segala keterbatasannya mampu bertahan hidup. Bunga bakung yang tidak begitu indah, yang tidak begitu menarik, tetapi Yesus memberikan sebuah apresiasi untuk bunga bakung ini karena Raja Salomo saja dengan segala kemegahan dan pakaiannya tidak seindah bunga bakung. Ini artinya apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Artinya Tuhan mau melihat pada kita semua. Jangan kita terlalu sibuk dan memikirkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita. Tapi mari kita fokus dengan kemampuan kita. Burung di udara aja mampu. Yang notabene itu lebih di bawah kita kualitasnya. Kemampuannya di bawah kita. Tapi mereka bisa bertahan hidup. Sekalipun tidak punya simpanan, tidak punya kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Begitu juga dengan bunga bakung. Ya dia tetap bisa bertahan hidup. Ya, itu sesuatu yang dipandang rendah, dipandang yang tidak begitu penting, tapi mereka tetap walaupun bahkan Yesus mengatakan ya bahwa sekalipun bunga ini ya dalam satu hari Tuhan bisa
membakarnya begitu rupa dalam api, ya seperti ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Nah artinya apa? Yang singkat-singkat seperti ini aja. Tuhan pikirin, Tuhan perlihatkan, itu punya kemampuan. Apalagi saudara dan saya, melebihi rumput, melebihi bunga bakung, melebihi burung di udara. Anda punya kemampuan, fokuslah ke situ saudara. Ya, fokuslah kepada kemampuan kita bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup. Tetap bisa mampu jalani hidup ini. Soal masalah kebutuhan, ya saya tahu. Kita semua pasti pengen hidup kita makin lebih baik, lebih enak, bukan? Tetapi apalah gunanya kalau kita punya kenyamanan, kita punya fasilitas mewah, kita punya harta yang besar, tetapi itu semua malah merusak hidup kita dan membuat kita makin hancur saudara. Coba perhatikan, lebih banyak mana? Ketika orang miskin berjuang untuk bertahan hidup akhirnya jadi sukses, atau orang yang tadinya kaya raya semakin hancur hidupnya dan bangkrut dan jatuh. Jadi persoalannya bukan karena masalah kebutuhan dan keinginan-keinginan kita. Tetapi bagaimana kita punya daya juang dan Yesus kasih pelajaran. Lihat, yang seperti itu aja burung di udara. Nah ini kalimat yang penting sekali. Tuhan pelihara, Tuhan memelihara, Tuhan mendandani. Yang tidak berarti seperti ini saja, yang singkat seperti ini saja, yang potensinya sangat lebih minim dari manusia. Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, Tuhan ciptakan kita punya potensi yang jauh lebih besar daripada burung-burung, daripada rumput dan bunga bakung. Yang percaya katakan amin. Tuhan pelihara kita. Nah, artinya apa saudara? Artinya yang membuat kita mampu untuk bisa hidup. Satu hal yang harus kita ingat. Karena kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Bukan hanya karena dengan kekuatan kemampuan kita semata-mata. Kembali lagi kepada Matius saudara, penulis dari Injil ini. Dia merasa sudah sisa hidup kan dengan pekerjaannya yang tidak halal itu. Dengan pekerjaannya yang penting ada bisa menikmati kebutuhan-kebutuhan yang lain dan keinginan-keinginan yang lain. Biar jadi pegawai cukai nggak masalah lah, untuk penjajah nggak masalah lah, itu nggak pikirin, yang penting saya bisa menikmati itu. Nah, tetapi saudara lihat, Yesus ketika menjumpai Matius ini, ada sebuah perubahan yang terjadi dalam diri Matius. Betul tidak saudara? Sang pemungut cukai ini. Apa yang dilakukan? Dia rela. Ya, akhirnya apa? Meninggalkan pekerjaan itu. Dia fokusnya bukan lagi masalah soal kebutuhan hidup. Tapi bagaimana dia bisa mampu hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang paling penting saudara. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Kita hidup seperti yang Tuhan mau. Maka Tuhan memberikan sebuah jaminan. Apa jaminannya? Kalau burung di udara saja dipelihara. Bunga bakung juga Tuhan dandani, apalagi kita. Amin saudara. Yang kedua saudara, yang terakhir. Selain kita fokus pada kemampuan kita hidup seperti yang Tuhan mau. Mampu hidup seperti yang Tuhan mau. Tapi yang kedua, kita mesti fokus pada tujuan akhir hidup kita. Oleh karenanya saya membaca ayat yang ke-33, ini ayat yang kuncinya saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tujuannya yang mana nih? Ditambahkannya atau kerajaannya atau kebenarannya? Saudara, kerajaan itu bicara sebuah posisi yang tertinggi. Ya, kalau di zaman bangsa Israel zaman dulu, kerajaan itu orang yang bisa bekerja di istana kerajaan itu udah posisi yang paling top. Udah bangga sekali saudara. Kalau sekarang kalau kita bisa jadi seorang pemerintahan gitu ya, dan segala sesuatu berguna untuk pemerintahan itu top banget. Itu pencapaian karir, pencapaian hidup yang sangat berarti sekali. Bukan berarti yang lain tidak berarti, namun ini kualitas yang tertinggi untuk kerajaan manusia. Tetapi kita hidup di bumi ini,
Tujuan kita untuk apa? Kerajaan Allah ini jauh melampaui kerajaan-kerajaan yang lain. Fokuslah kita untuk mencari ini, menemukan ini, dan terus berjuang sampai menyelaraskan hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga tabiat kita, realita kita, kehidupan kita, hati kita, semangat kita adalah semangat kerajaan Allah. Dan Tuhan mengingatkan, hati-hati. Kalau kita tidak fokus, maka yang terjadi kita akhirnya terjebak mengikuti jejak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini, bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah ini, mereka fokus untuk mampu bertahan hidup, tapi tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Mereka punya tujuan hidup untuk bisa sukses, tetapi bukan demi kerajaan Allah. Tapi saudara dan saya, kalau kita melakukan ini, bahwa Anda dan saya, kita fokus dengan kemampuan yang Tuhan beri. Segala potensi, bakat, karunia, talenta yang Tuhan beri kepada saudara. Mari fokus, kembangkan itu, gunakan itu. Dan saya percaya itu akan memelihara kehidupan saudara. Apalagi kita lakukan itu karena kita berserah dan kita mengikuti seperti yang Tuhan kehendaki. Tentu Tuhan berjanji menjamin Anda dan saya. Tuhan pasti pelihara kita. Yang kedua saudara, mari kita fokus untuk mengejar kerajaan Allah, untuk mencari kerajaan Allah. Dan kalau akhirnya kita sudah menemukan itu dan kita menghidupi realita kerajaan Allah ini, maka kita akan mendapatkan sebuah bonus dari Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau ini sudah kita terima saudara, maka genaplah firman Tuhan yang Yesus katakan, kesusahan sehari cukuplah sehari, karena kita punya Tuhan, Sang pemelihara hidup kita. Yang percaya, mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya mengajak kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa saudara. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat pesan-Mu, kehendak-Mu, dan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Bahwa Engkau Tuhan menciptakan kami, membentuk kami, memilih kami. Untuk kami ada di muka bumi ini, untuk kami hidup di bumi ini. Kami menjadi orang-orang yang bisa memecahkan masalah. Segala apa hal yang menjadi kesusahan-kesusahan hidup di bumi ini, kami bisa taklukkan, kami bisa kalahkan. Tetapi itu semua akan sia-sia kalau kami dikuasai oleh kekhawatiran dalam hidup ini. Kami khawatir Tuhan. Dan kekhawatiran kami fokus kepada hal-hal kebutuhan-kebutuhan materi jasmaniah lahiriah. Kekhawatiran kami fokus kepada hal-hal yang demi kepentingan sama seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Apa yang mereka kejar itu yang kami kejar, apa yang mereka cari itu yang kami cari. Justru itulah yang akan membuat masalah kami jauh lebih besar. Itulah yang akan menyusahkan kami dan membuat kami semakin lebih berat lagi menghadapi hidup ini. Tuhan tolong kami, bahwa Engkau ciptakan kami punya kemampuan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau burung pipit, burung-burung di udara, dipelihara Engkau dan mereka punya kemampuan yang luar biasa untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan bunga bakung, rumput, mereka juga Tuhan punya kemampuan untuk bisa bertahan hidup. Apalagi kami yang Kau ciptakan, jauh melebihi mereka. Dan kami sama Tuhan, seperti burung di udara dan bunga bakung. Mereka bisa terpelihara karena ada tangan Tuhan yang menjaga dan menolong, mencukupinya, semua disediakan. Begitu juga dengan kami, Bapa di surga tentu pasti lebih memperhatikan kami karena kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa kami yang di surga yang tidak akan mungkin membiarkan kami jatuh dalam kesusahan yang membuat kami menjauh dari Engkau dan kami tidak hidup dalam kehendak-Mu. Ya Tuhan, tolong kami juga supaya kami gunakan segala potensi kemampuan bakat kami. Dan inilah yang akan menjamin kami untuk bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Tolong kami juga Tuhan supaya kami bisa fokus terhadap kerajaan-Mu. Itulah yang kami kejar, itulah pencapaian kami yang tertinggi melebihi cita-cita kami. Melebihi mimpi-mimpi kami, melebihi ambisi kami, melebihi apapun. Kalau kami akhirnya bisa masuk di dalam
kerajaan Allah, memerintah bersamamu, dan kami hidup di dalam kerajaan Allah selama-lamanya. Tuhan, tolong kami supaya fokus tujuan kami kerajaan-Mu ya Tuhan. Tolong bantu kami Bapa, supaya kami tidak terjebak kepada apa yang bangsa-bangsa lakukan yang tidak mengenal Allah ini. Biarlah kami menjadi saksi dan bukti. Inilah cara hidup orang-orang yang mengenal Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, segala persoalan-persoalan kesusahan kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, sedang bermasalah, dan apapun yang menjadi kesusahan mereka. Tak bisa saya sebut satu persatu Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang melihat keadaan mereka. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Memberikan mereka kemampuan, kekuatan untuk bisa bertahan hidup dan tetap terus berjuang bersama Tuhan. Hidup seperti yang Kau kehendaki. Dan Tuhan tolong Tuhan, supaya mereka pun kalau Tuhan kehendaki, izinkan mereka bisa melihat mujizat kuasa kemuliaan-Mu. Sehingga mereka tahu bahwa Tuhan pemelihara mereka yang akan menolong mereka dan meluputkan mereka dari kesusahan. Ya Tuhan, terlebih lagi kami berdoa buat negeri kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami menjadi bangsa yang tangguh dan kuat menghadapi segala problema dan kesusahan-kesusahan yang ada. Kiranya Roh Kudus Engkau tolong Tuhan, supaya kuasa-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi negeri kami. Dan biarlah bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang hebat, dan pemimpin-pemimpin, para tokoh-tokoh pemerintahan yang ada, dan siapapun ya Tuhan yang mencintai bangsa ini, yang peduli dengan negeri ini, para pemimpin-pemimpin kami mulai dari presiden kami berdoa Tuhan, ya gubernur-gubernur yang ada dan seluruh kabinet yang ada Tuhan, kiranya kami diberi kemampuan untuk bisa melewati semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih lagi buat gereja-Mu, pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan, pekerjaan Tuhan semakin besar dan memperluas kerajaan Allah di Indonesia dan di seluruh dunia. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu, iman percayamu untuk menerima berkat yang datang daripadanya. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan, kekuatan, pimpinan dari Allah Roh Kudus memberkati kita semua, sehingga kita tidak kelaparan dan kekurangan, sehingga kita dilindunginya, dijauhkan dari mara bahaya dan niat-niat orang jahat, sehingga kita diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk tidak salah dalam mengambil keputusan, sehingga kita tetap tabah, taat, dan setia sekalipun mungkin kesusahanmu belum selesai, persoalanmu belum selesai. Tetaplah sabar, tetaplah fokus untuk menggali kemampuanmu dan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan memberkati engkau dengan damai sejahteranya, sehingga engkau tenang, tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri. Karena ada Tuhan sumber pemelihara kita yang akan menjamin dan memberikan penambahan hidup bagi Anda dan saya, sehingga kita dipeliharanya dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.